Assalamualaikum Sobat Desa, ketemu lagi di channel Kemal Pasya, sahabat belajar desa buat kalian semua. Tanggal 7 Agustus lalu, MIPI, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, bikin webinar tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu pembicaranya adalah Bapak Yusharto Huntoyungo, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Sobat Desa. Ada info bahwa 4.527 desa udah bikin pilkades. 9.153 desa belum atau akan segera laksanain pilkades, dan sekitar 15 kabupaten kota menunda pilkades. 2 hari setelahnya, 9 Agustus 2021, Kemendagri menerbitkan surat penundaan pilkades serentak dan PAW Kepala Desa masa COVID-19 selama 2 bulan, Sobat Desa. Terutama pada kegiatan pengambilan nomor urut, kampanye calon kepala desa, dan pemungutan suara yang punya potensi buat bikin kerumunan dan beresiko tinggi buat penularan COVID-19. Nah, di video kali ini kita nggak akan bahas tentang penundaan pilkades ya. Kita akan bicarain yang ringan-ringan aja, yaitu tentang tahapan pemilihan kepala desa. Apa aja tahapan dan kegiatannya? Ini dia Sobat Desa. Pemilihan kepala desa ini, Sobat Desa, diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Juga di PP Nomor 43 Tahun 2014, seperti yang udah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Lebih rincinya, Sobat Desa juga bisa lihat di Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, yang juga udah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Daerah juga diberi kewenangan nih, Sobat Desa, buat bikin syarat-syarat tambahan bagi calon kepala desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah, paling lambat 2 tahun setelah Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang tadi itu ditetapkan. Khusus pada masa COVID-19 ini, daerah dan desa juga wajib mengacu ke Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 sampai masa kedaruratan bencana dinyatakan selesai oleh Bapak Presiden kita. Di daerah saya, di Aceh, kami juga punya aturan khusus tentang pilkades, turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, yaitu Kanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pengangkatan kecik atau kepala desa di Aceh. Syarat-syarat bagi calon kecik dan kekhususan lokal juga ditetapkan di sana, Sobat Desa. Pemilihan kepala desa yang metodenya dilaksanakan secara serentak juga diamanatkan oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan Permendagri. Bahkan Sobat Desa, aturan-aturan tadi mengharuskan daerah menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa secara serentak yang diatur dengan peraturan daerah kabupaten kota. Nah, sekarang apa aja tahapan pilkades itu? Ada 4 tahapan, Sobat Desa, dimulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Kita bahas satu-satu ya. Tahap persiapan itu dimulai dari BPD yang sampein pemberitahuan kepada kepala desa 6 bulan sebelum berakhir masa jabatannya. 10 hari kemudian, BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa. 30 hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan diterima, kepala desa wajib nih bikin laporan akhir masa jabatan untuk diserahin ke bupati atau wali kota. 30 hari sejak terbentuknya panitia, panitia kemudian mengajukan rencana biaya pemilihan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Lanjut tahapan kedua, Sobat Desa, yaitu pencalonan. Tahapan pencalonan ini terdiri dari kegiatan pengumuman dan pendaftaran bakal calon selama 9 hari, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai bakal calon kepala desa. Lalu panitia melakukan penelitian, klarifikasi terhadap berkas administrasi yang disampaikan oleh bakal calon, lalu menetapkan dan mengumumkan calon kepala desa yang memenuhi syarat kepada masyarakat desa, paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang calon. Penetapan ini juga dibarengin dengan pengambilan nomor urut calon, Sobat Desa. Kemudian, panitia menetapkan daftar pemilih tetap, lalu melaksanakan kampanye bagi calon kepala desa selama 3 hari, dan terakhir melaksanakan masa tenang selama 3 hari. Habis masa tenang nih, Sobat Desa, kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu pemungutan suara. Pemungutan suara dilaksanain di tempat pemungutan suara atau TPS yang telah ditentukan selama 1 hari. Lalu dilanjutkan dengan penghitungan dan penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak pada saat pemilihan. Setelah tahapan ketiga selesai, Sobat Desa, panitia lalu ngasih laporan kepada BPD tentang calon kepala desa yang terpilih paling lambat 7 hari habis pemungutan suara. BPD lalu lapor ke bupati atau wali kota paling lambat 7 hari habis terima laporan dari panitia.
Bupati Wali Kota lalu menetapkan keputusan tentang pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 30 hari setelahnya. Lalu dilakukanlah pelantikan kepada kepala desa terpilih paling lama 30 hari sejak keputusan bupati atau wali kota itu ditetapkan. Sobat Desa, itu tadi tahapan pemilihan kepala desa menurut ketentuan yang berlaku ya. Itu kalau situasinya normal. Makanya kalau sedang ada pandemi dan ada resiko yang mengancam keselamatan masyarakat desa seperti sekarang ini, perlu ada protokol pilkades masa COVID-19 yang ketat dan terkendali, Sobat Desa. Jadi wajar aja ya jika ada penundaan pada tahapan pengambilan nomor urut, kampanye, dan pemungutan suara yang bisa bikin kerumunan di desa nantinya. Apa aja protokol pilkades masa pandemi? Ini dia Sobat Desa. Mulai dari panitia di tingkat kabupaten kota yang melibatkan Forkopimda dan Satgas COVID-19 kabupaten kota itu dibentuk. Terus ada sub panitia kecamatan dari unsur Forkopimcam dan Satgas COVID-19 kecamatan juga. Ada panduan protokol kesehatan juga untuk keseluruhan tahapan pilkades. Yang menarik juga nih Sobat Desa, materi kampanye calon kepala desa diatur agar sampein topik tentang penanganan pandemi di desa dan dampak sosial ekonominya bagi masyarakat desa. Kalian yang minat daftar udah bisa disiapin materinya nih dari sekarang. Saat pemungutan suara, pemilih juga diatur agar dapat menjaga jarak dan tidak berkerumun. Misalnya dengan menerapkan nomor antri yang disesuaikan dengan waktu tertentu. Itu semua tentu aja untuk ngejaga dan ngelindungi masyarakat desa kan, Sobat Desa. Dan pastiin proses pemilihan tetap berjalan dengan lancar. Bahkan ada sanksinya juga loh, Sobat Desa, jika ada pendukung, calon kepala desa, atau panitia pemilihan di desa yang melanggar ketentuan protokol pilkades itu tadi. Demikian Sobat Desa bahasan singkat kita tentang tahapan pemilihan kepala desa ini. Buat kalian yang ditunda pelaksanaannya selama 2 bulan karena surat dari Kemendagri tadi, harap bersabar ya. Dan buat kalian yang belum mulai tahapannya, mudah-mudahan bahasan di video ini bisa nambah referensi dan informasi. Makasih banyak Sobat Desa udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video lain yang ada di channel Kemal Pasya, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam Sobat Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.